Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dava Sadam Pratomo dan teman saya yang bernama Farhan Aldi Nugraha. Di sini kami akan menjelaskan tentang deadlock dan starvation. Pertama adalah definisi deadlock. Deadlock adalah sebuah kondisi di mana dua atau lebih proses dalam sistem operasi tidak dapat melanjutkan eksekusi karena saling memblokir dan menunggu sumber daya yang dipegang oleh proses lain. Ilustrasi paling sederhana dari deadlock terdiri dari dua proses, masing-masing memegang sumber daya yang berbeda dalam mode eksklusif dan masing-masing meminta akses ke sumber daya yang dipegang oleh proses lain. Ada beberapa penyebab deadlock. Yang pertama adalah mutual exclusion, adalah suatu kondisi di mana setiap sumber daya diberikan tepat pada satu proses pada suatu waktu. Yang kedua ada hold and wait, itu adalah kondisi yang menyatakan proses-proses yang sedang memakai suatu sumber daya dapat meminta sumber daya yang lain. Yang ketiga ada non-preemption, adalah kondisi di mana suatu sumber daya yang sedang berada pada suatu proses tidak dapat diambil secara paksa dari proses tersebut sampai proses itu melepaskannya. Yang terakhir ada circular wait, yaitu adalah kondisi yang menyatakan bahwa adanya rantai saling meminta sumber daya yang dimiliki oleh suatu proses oleh proses lainnya. So, ada strategi penanganan deadlock. Itu adalah penjagaan deadlock itu biasanya dicapai dengan cara proses memperoleh semua sumber daya yang dibutuhkan secara bersamaan sebelum mulai berjalan atau dengan menghentikan proses yang memegang sumber daya yang dibutuhkan. Yaitu penghindaran deadlock. Untuk menghindari deadlock dalam sistem terdistribusi, suatu sumber daya diberikan kepada proses jika keadaan global sistem yang dihasilkan aman. Keadaan global mencakup semua proses dan sumber daya dalam sistem terdistribusi. Selanjutnya ada deteksi deadlock. Deteksi deadlock memerlukan pemeriksaan interaksi proses sumber daya untuk mengetahui adanya cyclic wait atau tunggu cyclical. Selanjutnya ada definisi starvation. Starvation, khususnya dalam konteks scheduling dan operating system, adalah situasi di mana suatu proses atau thread dalam sistem tidak pernah mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugasnya. Ini bisa terjadi ketika ada mekanisme yang menyebabkan satu atau lebih proses selalu diabaikan. Starvation adalah kondisi di mana satu atau beberapa proses tidak mendapatkan akses ke sumber daya dalam jangka waktu yang lama. Akibatnya, proses tersebut terus menunggu tanpa pernah menyelesaikan tugasnya. Selanjutnya ada penyebab-penyebab dari starvation. Yang pertama ada prioritas tinggi. Ketika ada proses-proses prioritas tinggi yang terus masuk, proses dengan prioritas rendah mungkin tidak mendapatkan kesempatan untuk berjalan. Yang kedua ada pembagian sumber daya. Sumber daya seperti CPU atau memori tidak dibagi dengan adil, menyebabkan beberapa proses terus terpinggirkan. Yang ketiga ada antrian tidak efisien. Antrian yang mengutamakan proses tertentu tanpa memperhatikan proses yang menunggu terlalu lama. Selanjutnya ada dampak-dampak dari starvation. Yang pertama ada penurunan efisiensi sistem. Starvation dapat membuat beberapa proses tertunda untuk waktu yang lama atau bahkan tidak dieksekusi sama sekali, yang menyebabkan pemborosan sumber daya dan penurunan kinerja keseluruhan. Yang kedua ada pengalaman pengguna yang buruk. Jika starvation terjadi dalam sistem yang mendukung aplikasi atau layanan untuk pengguna, ini bisa menyebabkan pengalaman pengguna yang buruk karena aplikasi tertentu akan menjadi sangat lambat atau tidak responsif. Yang ketiga ada ketidakadilan dalam eksekusi proses. Starvation menciptakan lingkungan yang tidak adil di mana proses dengan prioritas rendah tidak mendapatkan kesempatan untuk beroperasi, yang dapat menyebabkan beberapa tugas penting tertunda atau bahkan gagal. Selanjutnya ada solusi menghindari starvation. Yang pertama itu ada egging. Egging adalah teknik di mana prioritas proses secara bertahap ditingkatkan seiring berjalannya waktu. Misalnya, jika sebuah proses telah menunggu terlalu lama dalam antrian, sistem akan meningkatkan prioritasnya sehingga mendapatkan kesempatan dieksekusi. Teknik ini mengurangi kemungkinan starvation. Yang kedua ada penggunaan algoritma penjadwalan yang adil. Algoritma seperti round robin atau lottery scheduling dirancang untuk memberi kesempatan yang sama bagi setiap proses, mengurangi peluang starvation. Dalam round robin, proses dieksekusi dalam urutan melingkar dengan setiap proses diberikan slot waktu yang sama. Sedangkan dalam lottery scheduling, setiap proses mendapat tiket dan kesempatan untuk berjalan berdasarkan undian, yang memberikan semua proses peluang adil untuk dieksekusi. Selanjutnya ada time quanta untuk priority scheduling.
Untuk mencegah starvation dalam penjadwalan prioritas, sistem dapat menerapkan batas waktu atau time quanta bagi proses prioritas tinggi. Sehingga setelah waktu tertentu, sistem akan memberi kesempatan pada proses dengan prioritas lebih rendah. Selanjutnya ada deadlock prevention dan avoidance. Dalam beberapa kasus, starvation dapat terjadi bersamaan dengan deadlock. Dengan menerapkan algoritma yang mencegah deadlock, seperti Banker's algorithm, sistem juga bisa mengurangi kemungkinan starvation. Sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.